Itu adalah pembantaian terbesar dalam sejarah. Program pemberantasan manusia yang terkenal. Rencana ini akan membersihkan sejumlah besar orang dari waktu ke waktu. Dalam waktu dekat, total populasi dunia melewati angka 50 miliar. Kota-kota yang sangat mekanis, tidak lagi membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memecahkan masalah kelebihan populasi. Pemerintah federal telah membangun terowongan maut sepanjang 2 km di satu-satunya jalan akses ke kota. Terowongan kematian sepanjang 2 km telah dibangun. Terowongan akan ditutup dari waktu ke waktu. Sebelum terowongan ditutup, siapapun yang tidak keluar dari terowongan didefinisikan sebagai target untuk disingkirkan, dan oleh karena itu dibuang. Tapi, selalu ada orang yang suka berjalan di tepi kematian. Keluarga di depan kami baru saja kembali dari perjalanan ke pantai. Ketegangan di dalam mobil mereda, karena mereka sedang dalam perjalanan menuju terowongan kematian. Sejauh mata memandang, antrian panjang tak berujung. Saat berita datang melalui radio, mereka terlihat lebih tegang. Terowongan ini terakhir kali ditutup 20 jam yang lalu. Mobil-mobil saat ini melaju dengan kecepatan 5,35 km per jam. Dalam 60 menit berikutnya, ada 9% kemungkinan terowongan akan ditutup. Tidak mengherankan jika mereka gelisah. Mereka tidak takut pada harimau. Anak kecil itu melihat keluar jendela dengan headphone yang menyala. Melihat gadis di sebelahnya dengan rambut panjangnya yang tergerai. Anak laki-laki itu tidak bisa membantu tetapi terlihat malu-malu. Memalingkan kepalanya lagi. Gadis itu melihat ke arah yang sama. Para orang tua saling memandang dan memahami maknanya. Saat mobil bergerak perlahan ke depan, suasana di dalam mobil menjadi menyedihkan lagi. Tiba-tiba mobil itu melesat. Semua mobil berhenti serempak. Pintu masuk di luar terowongan menunjukkan bahwa terowongan saat ini ditutup. Mereka semua menghela napas panjang karena lega. Penutupan ini berarti bahwa kemungkinan penutupan berikutnya akan jauh lebih rendah. Peluang untuk bertahan hidup telah meningkat secara dramatis. Dan dilihat dari tanda di samping yang mengatakan bahwa terowongan kematian sudah ditutup. Tampaknya, tindakan pemerintah telah menimbulkan kebencian. Dan datangnya hujan pada saat ini. Tampaknya ini merupakan tanda bahwa hujan akan segera datang. Kedua anak yang sedang dilanda cinta ini akan memperdalam hubungan mereka. Tiba-tiba anak laki-laki itu melihat ke kejauhan. Untuk melihat pintu terowongan terbuka lagi, dan mobil-mobil yang terperangkap di dalamnya sudah lama menghilang. Kelompok yang telah lama terhenti itu sekali lagi menuju lebih dalam ke terowongan. Mereka akan melewati terowongan dalam 15 menit. Pria itu menelan ludah, dengan suara tetesan air. Mereka sekarang berada di terowongan. Semua orang melihat keluar jendela dengan rasa ingin tahu. Dua kipas besar tergantung seperti kematian. Kedua kipas besar itu menggantung di atas kepala semua orang. Sementara sang ayah mengeluh tentang potret putrinya. Lampu-lampu di terowongan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui tiba-tiba menjadi gelap. Mungkin itu adalah takdir. Hanya beberapa saat sebelum lampu kembali normal. Mungkin itu adalah ucapan selamat diri sendiri. Ayah saya menyalahkannya pada kemungkinan penuaan sistem. Melalui mata gadis kecil, kita bisa melihat bahwa mereka telah menempuh sebagian besar jalan melalui terowongan, dan anak laki-laki dan perempuan di dalam mobil masih menggoda dengan kaca. Semakin kritis momennya, semakin berantakan. Mobil tiba-tiba berhenti tanpa peringatan. Sistem mengindikasikan bahwa sebuah mobil berpindah jalur secara tidak menentu. Mobil-mobil lain di jalur itu masih melaju normal. Hanya jalur mereka dan jalur gadis di sebelahnya yang terhenti. Kamera berputar. Sebuah mobil terjebak di tengah-tengah dua jalur. Sekarang, ketegangan di dalam mobil telah mencapai puncaknya. Saat kendaraan yang melanggar masuk ke jalur samping, mobil bergerak lagi. Hal ini membuat mereka berkeringat. Jalan keluar sudah dekat di depan mata. Suara tawa anak-anak mengganggu sang ibu. Tiba-tiba terdengar bunyi melengking dari klakson. Pintu besi yang berat akhirnya jatuh. Saat radio berkumandang dari dalam mobil, mereka tahu bahwa mereka telah melarikan diri. Keluarga itu saling berpelukan dan tersenyum bahagia. Namun sayangnya, mobil yang ditumpangi gadis di sebelahnya, karena perubahan jalur yang tidak menentu oleh keluarga yang berlawanan, dan dengan demikian tetap berada di dalam selamanya. Hal yang lucu adalah, di dunia masa depan yang begitu maju, pemerintah federal menggunakan ini sebagai cara untuk mengendalikan populasi.